Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Amar Maulana Limonu dari kelas 11 IPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan atau menceritakan salah satu tokoh yang bernama Junaid Al-Baghdadi. Untuk info lebih lengkapnya, silakan teman-teman simak video berikut. Junaid Al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan Al-Junaid Al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil Al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia, dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, Syekh Sari Al-Sakati, dan Al-Harits Al-Muhasibi, pendiri Madrasah Al-Baghdadiyah. Sejak kecil, Al-Junaid terkenal sebagai seorang anak yang cerdas, sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Karena kecerdasannya itu, ketika berumur 7 tahun, Al-Junaid telah diuji oleh gurunya tentang makna syukur. Maka dijawabnya dengan tangkas, syukur adalah jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi. Kehidupan Al-Junaid di samping sebagai seorang sufi juga sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu mengerjakan sholat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Walaupun diberi karunia harta yang banyak, tetapi gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Sebagian besar kekayaannya disumbangkan kepada orang-orang suf yang miskin atau digunakan untuk menjamu kawan-kawannya. Dia adalah sufi yang zuhud, tetapi dia tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan menjauhi kehidupan yang enak. Dia tidak menyenangi politik, apalagi terjun ke dunia tersebut. Dia hidup menyibukkan diri dengan memanjangkan sholat, memperbanyak puasa, dan sangat senang membaca Al-Quran. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihrist hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada, dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatnya yang dapat kita temukan adalah yang dimuat dalam kitab-kitab karangan muridnya. Selanjutnya, inti ajaran tasawuf. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya. Sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan murid-muridnya yang mengutip pendapatnya. Suatu saat Al-Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui sesuatu ilmu yang ternyata lebih besar daripada tasawuf, tentulah saya telah pergi untuk mencarinya, sekalipun harus dengan merangkak. Dan yang terakhir, akhir hidup. Pada akhir perjalanan hidupnya, ia diakui banyak muridnya sebagai imam. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Sari Al-Sakati di Baghdad. Nah, itu dia penyampaian singkat dari saya mengenai tokoh Junaid Al-Baghdadi. Semoga teman-teman dapat menyimaknya dengan baik dan menjadi teladan untuk teman-teman di kehidupan teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.